Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Faridah SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BET 2 tahun 2024. Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. NIM 240220100. Saat ini saya mengajar di SMAS Babul Maghfirah, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Pada hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi sifat-sifat tercela, berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat sekali ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin. Nah, sebelumnya kita lanjut lagi membacakan surat suci Al-Quran ya. Minimal kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mendekati apa yang nanti yang kita pelajari nanti. Dan kita mulai Al-Fatihahnya sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya, Ibu absen dulu ya. Ria Mahira, Hadir Ibu. Az-Zahra, Hadir Ibu. Zakia Izzati Najwa. Ya, udah terpanjang semua? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita lanjut materi kita yang hari ini, yaitu tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum kita lanjut ke materi kita yang hari ini, Ibu mau tanya. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Syu'abul iman. Syu'abul Iman. Syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Iya, cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman itu dibagikan ke beberapa kelompok. 3. Pertama, Niat. Lisan. Kelompoknya 7. ya berarti semuanya itu dibagi. Kalau lisan itu asabul iman, su'abul iman yang berkaitan dengan lisan itu dibagi kepada berapa cabang? 30. 30 cabang. Kalau yang kedua su'abul iman yang berkaitan dengan Lisan. itu ada berapa cabang? 7. 7. Berarti yang ketiga, dibagi kelompok ketiga itu su'abul iman yang berkaitan dengan perbuatan. Itu dibagi ke berapa cabang? 40. Berarti semuanya itu dibagi menjadi berapa cabang? 77 cabang iman. 77 cabang Iman. iman. Dari lisan
yang bab kita ini. Perhatikan, apa gambar ini apa yang digambarkan? Kalau kita lihat apa gambarnya? Ini kan ada dua gambar ya. Yang berapa? Yang pertama atau yang kedua? Nah, ini adalah orang yang berfoya-foya. Dia menghambur-hamburkan uang. Sedangkan yang gambar kedua ini apa? Orang miskin. Orang yang kesusahan. Padahal dia kan walaupun sudah banyak rezekinya, dia bisa membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke materi kita, itu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur dan hasad. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Nah, kita lanjut, kita harus tahu dulu tujuan apa yang harus kita nanti jalankan setelah kita mempelajari materi ini. Itu yang pertama, itu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya dan sum'ah. Itu yang kedua, tujuannya ialah menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Tujuan yang ketiga yaitu kita terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui tentang berfoya-foya, ria, dan sum'ah, bisa kita lihat di sini sama-sama. Yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Nah, kita harus tahu juga apa itu foya-foya, ya. Nah, walaupun tadi kita udah tahu, udah lihat kita gambarnya tadi bahwa ada orang yang sedang berfoya-foya. Itu salah satunya menghambur-hamburkan uang. Nah, foya-foya di sini artinya adalah sikap yang harus dihindari oleh semua orang. Semua orang yang harus kita hindari, bukan dia aja, bukan si B aja. Berarti semua kita harus menghindari, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik kita gunakan. Sebab berfoya-foya adalah perilaku negatif. Berfoya-foya juga pengertian gaya hidup yang menghamburkan uang untuk bersenang-senang. Berfoya-foya juga dikenal dengan istilah hedonisme, dikutip dari buku berbagai ideologi dalam filsafat ilmu, yaitu Jeffrey A.P. et al. Itu pada tahun 2024. Hedonisme itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu adalah tujuan utama hidup. Nah, berfoya-foya atau hedonisme itu merupakan perilaku negatif. Ini adalah salah satu sifat tercela yang tidak bagus kita gunakan. Nah, seterusnya, bagaimana apa dampak negatifnya bagi orang yang bersifat foya-foya? Kita lihat selanjutnya. Itu dampak negatif hidup berfoya-foya. Itu yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia. Bahwa dia menganggap bahwa dunia ini hanyalah kekal. Padahal yang kekal itu apa? Nah, itulah dampak negatifnya bagi orang yang hidup berfoya-foya. Dia terlalu tergantung sekali kepada hidup dunia ini. Dia tidak melihat bahwa nanti akan ada akhirat, ya kan? Dan yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ini bisa nggak dipahami? Atau bisa ada nggak yang bisa menjelaskan atau menganalisis tentang menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer itu? Bagaimana? Jadi kalau ada orang dia banyak uang tuh, ada orang yang itu iri. Ya, dia membelanjakan secara itu berlebihan dan memamerkannya kepada orang lain akan memicu dia untuk iri dan dengki, ya kan? Ya. Dan selanjutnya dampak negatif hidup berfoya-foya itu adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Ini sangat fatal sekali, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena dia tidak memikirkan bahwa itu harta itu semua adalah kapan saja akan mengambilnya. Seandainya kita tidak memikirkan itu, berarti itu punya kita semua. Selama-lamanya kita nggak akan habis hartanya. Kita nggak memikirkan bahwa harta itu akan habis. Nah, tiba-tiba akan habis. Bisa nggak terjadi frustasi? Ya kan? Nah, seperti contohnya tsunami kemarin. Ya kan? Ya. Nah, tsunami kemarin orang kaya
menimbulkan sifat kikir. Nah, karena dia kalau misalnya dia ingin menyedekahkan kepada orang lain, takutnya nanti hartanya habis. Nah, berarti itulah salah satu yang keempatnya, dampak negatif daripada hidup berfoya-foya berpotensi menimbulkan sifat kikir. Sehingga kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Padahal harta kita itu untuk disedekahkan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, karena kita takut nanti habis harta kita nggak mau sedekah kepada orang lain. Padahal itu semua adalah milik Allah. Nah, bisa dipahami kita berupaya dampaknya dan ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghindari daripada sifat berfoya-foya? Itu yang pertama, cara kita menghindari sifat itu berfoya-foya adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kebutuhan apa saja? Pangan, sandang, kebutuhan primer, ketiganya itu apa yang harus kita penuhi dulu? Primer itu adalah kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kita penuhi itu dulu, yang kebutuhan primer. Kalau misalnya ada titik baru, kita ke sekunder itu apa? Melengkapi. Kalau misalnya kita nggak lengkapi, nggak apa-apa juga ya kan? Nah, tapi kita penuhi dulu yang primernya dulu. Jangan, apalagi yang tersier itu lebih lagi ya kan? Iya, untuk kemewahan lebih lagi itu. Karena kalau kita hidup berkemewahan bisa jadi nanti kita timbul daripada sifat foya-foya, ya kan? Salah satunya ya kan? Nah, berarti kalau kita membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan kita, maka kita akan hidup damai, ya kan? Tentram. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari sifat hidup berfoya-foya? Kedua itu membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Nah, harta yang kita sedekahkan kepada orang lain itu adalah memang milik orang lain. Ada sebagian daripada harta kita. Makanya kita selalu memberikan sedekah kepada orang lain. Salah satunya bisa menjalin hubungan, kan? Menjalin hubungan silaturahmi antara sesama kita. Dengan kita membiasakan bersedekah dan juga membantu orang lain. Itu salah satunya bisa kita menjalin hubungan silaturahmi antara sesama. Dan yang selanjutnya adalah selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Itu menerima dengan senang hati atas semua karunia yang diberikan oleh Allah. Kalau kita mensyukuri apa adanya, maka tak terlepas juga kita akan hidup tenang. Itu adalah cara kita menghindari sifat hidup berfoya-foya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Berarti ini kita sudah selesai tentang masalah sifat berfoya-foya. Dan yang kedua tadi materi kita apa? Ria dan sumah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ria? Bisa baca di sini. Nah, menghindari sifat ria dan sumah. Sebelumnya apa itu pengertian ria? Apa artinya daripada sumah? Ria adalah melakukan ibadah untuk mencari perhatian manusia sehingga mereka memuji pelakunya dan ia mengharap pengagungan, pujian serta penghormatan dari orang yang melihatnya. Berarti yang intinya kalau ria itu adalah kita ingin dilihat orang, kan? Ingin dilihat orang. Yang nantinya kita ingin dipuji. Nah, dipuji. Misalnya apa? Bersedekah depan orang. Kita bersedekah di depan orang. Salah depan orang. Di depan orang. Jangan nanti, saya ini nggak masalah karena waktunya udah sampai waktu. Karena kita ramai orang. Bukan seperti itu juga ya. Itu semua adalah apa yang kita lakukan tergantung daripada nama sesungguhnya perbuatan itu adalah tergantung pada niat kita. Jangan nanti, saya nggak mau sedekah ini karena
sedekahkan di depan orang ramai itu termasuk riya? Bukan ya, tergantung kepada niat Iya. Dan yang lainnya kita beramal soleh itu semuanya tergantung kepada niat Niat. kita. Jangan nanti nggak mau sedekah lagi, nggak mau mengerjakan amal baik lagi ini banyak kali orang, bukan. Tetapi itu semua adalah tergantung kepada niat. Iya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sum'ah. Sum'ah adalah melakukan amal perbuatan agar didengar oleh orang lain sehingga mendapat pujian. Ini yang intinya apa? Didengar orang lain sehingga nanti kita mengharapkan pujian orang lain. Berarti ria dengan sum'ah itu hampir sama. Itu memperlihatkan dan juga mendengar sama-sama ingin dipuji. Berarti orang yang seperti ini dia melakukan sesuatu itu tidak mengharapkan ridha Allah, ya kan? Ya. Dia hanya mengharapkan Pujian dari orang lain daripada orang manusia. Ya. Nah, selanjutnya itu bagaimana ciri-cirinya dan dampaknya itu bagaimana? Dan bagaimana kita menghindari daripada kita dari sifat ria dan sum'ah. Nah, ciri-ciri ria dan juga orang yang bersum'ah itu yang pertama adalah selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Misalnya, aku pernah bersedekah. Iya, misalnya nih, kita bilang sama kawan, aku pernah sedekah sama dia, malah banyak, malah segini. Nah, misalnya, itu adalah kita mungkin-mungkinkan supaya nanti dia memuji kita, ya kan? Iya. Baik kali atau apalah, pokoknya yang mengharapkan pujian. Nah, karena kita kalau mengharapkan pujian daripada orang lain, bisa jadi nanti hilang pahala kita, ya kan? Berarti amal perbuatan yang kita lakukan sia-sia. Di dunia sia-sia, di akhirat pun sia-sia. Tidak mendapatkan pahala. Dan yang kedua, ciri-ciri daripada orang ria itu atau sum'ah, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ya, sekedar aja untuk ngasih nampakkan sama orang lain, ya kan? Hanya sekedar aja dia berbuat amal baik, ya kan? Yang ketiga, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Ya, dia melakukan itu semua di depan orang. Kenapa di depan orang? Karena bisa dilihat, bisa didengar, ya kan? Sehingga nanti ada pujian. Kalau sendiri tak ada yang lihat, sama aja berarti kalau orang yang bersifat seperti ini, ya kan? Nah, berarti orang yang mempunyai sifat ria dan sum'ah ini biasanya itu dia kerjakan di tempat ramai. Bisa dilihat dan bisa didengar, sehingga nanti dia mengharapkan pujian dari manusia. Dan itu adalah ciri-ciri daripada orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah. Dan dampak negatifnya itu apa dari orang yang memiliki sifat ini? Nah, ini yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Nah, apa yang dia kerjakan kalau misalnya tidak ada yang puji, dia merasa tidak puas, ya. Karena apa? Karena walaupun sudah dilihat, sudah didengar, tapi tidak ada pujian. Berarti dia merasa tidak puas apa yang dia kerjakan. Dan yang selanjutnya itu muncul rasa gelisah saat melakukan amal kegiatan. Nah, ini karena dia tidak ada dipuji atau tidak disanjung dan lain sebagainya, sehingga dia merasa gelisah, ya kan? Dan yang selanjutnya rusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Bisa menghilangkan pahala kita karena kita tidak mengharapkan ridha dari Allah, tetapi kita mengharapkan pujian daripada manusia. Ya? Mengharapkan pujian daripada manusia itu bisa jadi merusak nilai pahala kita. Berarti apa yang kita lakukan itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala, ya kan? Nah, bagaimana kita cara menghindarinya? Menghindari sifat ria dan sum'ah. Itu yang pertama, meluruskan niat. Meluruskan niat kita. Semua amal yang kita lakukan itu adalah tergantung pada niat kita. Nah, itu seperti yang tadi sudah kita sebutkan, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan yang kita lakukan itu adalah didahului
tapi niat kita hanya kita yang tahu dengan Allah. Sedangkan orang lain tidak mengetahuinya. Berarti semua amal perbuatan yang kita lakukan, semuanya kita awali dengan niat. Insya Allah kita mendapatkan pahala. Bisa jadi misalnya kita membersihkan rumah sendiri. Kalau kita niatkan sesuai dengan niat kita, misalnya kita bersihkan rumah supaya kita bersih, supaya nanti bisa kita beribadah. Kalau kita niatkan seperti itu, setiap apa saja yang kita kerjakan, semuanya dapat pahala. Makanya semuanya apa yang kita lakukan itu kita awali dengan niat. Itu lihat nih kayaknya udah agak-agak ini. Yang mana nih? Tepuk konsentrasi sekali ya. Nah, coba semuanya tepuk konsentrasi. Tepuk satu kali. Nggak konsen, nggak dua ya. Nah, tepuk satu kali. Iya, tepuk dua kali. Iya, tepuk tiga kali. Tepuk banyak. Udah konsen lagi nih ya. Berarti kita lanjut lagi nih. Udah konsen lagi. Dan lanjut, ini bagaimana cara kita menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat kita. Segala sesuatu apa yang kita lakukan adalah dengan diawali dengan niat. Dan yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat bahwa kita aja adalah milik Allah. Apalagi harta yang kita miliki, lebih-lebih lagi ya kan? Jadi bisa saja bukan hanya harta kita diambil sama Allah, bisa saja kita saja diambil sama Allah. Kita akan meninggal. Dan nanti hari akhirnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Kalau kita bisa mengingat menghindari daripada sifat ini, kita mengingat bahwa kita ini adalah milik Allah. Apalagi harta yang kita miliki, ya kan? Dan selanjutnya itu cara menghindari itu memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya itu kita minta sama Allah pertolongan, bukan sama manusia. Misalnya ini kita kan lagi belajar ini sifat ini kan, sifat-sifat tercela ya kan. Salah satunya kita memohon kepada Allah, ya Allah jauhkanlah daripada sifat-sifat ini, ria dan juga sum'ah maupun berfoya-foya. Jadi salah satu kita mohon kepada Allah. Salah satunya kita berdoa supaya terhindar dari sifat-sifat ini. Apalagi kita sudah tahu, sudah mengetahui, ya kan, apa itu pengertian daripada ria, sum'ah dan juga berfoya-foya. Bisa dipahami? Itu. Sekarang kita bagikan kelompok ya. Kita bagikan kelompok itu 4 kelompok. Ya, itu kelompok bisa 4 atau 5. Nanti 1, 2, 3, 4. Ya. LKPD-nya ada yang dibagikan, ya. Yang dibagikan nanti per kelompoknya. Baik, perhatikan ya, bagaimana nanti cara mengerjakannya. Ini nanti ditulis nama-nama kelompoknya di sini ya, nama kelompoknya. Habis itu nanti ini ada 2 aktivitas. Ini aktivitas pertama dan ini ada aktivitas yang kedua. Berarti nanti ada 2 kelompok yang sama. Aktivitas 1 2 kelompok, aktivitas kedua ada 2 kelompok. Ya, setelah nanti dikerjakan di LKPD-nya, nanti maju ke depan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan mewakili saja ya. Udah langsung dikerjakan, ini Bu kasih waktunya 15 menit ya.
Sudah siap? Nah, kalau memang sudah, coba sekarang presentasikan ke depan yang mewakili per kelompoknya ya. Nah ini kan ada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Misalnya aktivitas 1 sudah selesai, aktivitas 1 lagi yang akan lagi dan sekarang siapa yang mau tampil untuk aktivitas pertama? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas pertama, amatilah gambar di bawah ini, kemudian tulis saya. Jawab. Gambar tersebut menjelaskan tentang seorang cewek yang berlebih-lebihan dalam berbelanja. Gambar tersebut menyebutkan orang yang zuhud, yaitu orang yang lebih mengutamakan dunia. Islam sangat melarang orang yang melakukan perilaku yang berlebih-lebihan dan boros. Boros merupakan sikap setan. Dengan demikian, sikap ini harus dihindari dan berlaku hidup yang sederhana sesuai kebutuhan. Yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menghindari sifat tersebut? Cara hindarinya yaitu kita berperilaku tuh belinya tuh sesuai dengan kebutuhan, gak usah beli yang berlebihan. Misalnya kita penuhi dulu, kayak kan ada yang kebutuhan primer, sekunder tuh kita penuhi dulu satu-satu, jangan berlebihan. Bisa diterima? Bisa. Oke, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan selanjutnya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas 2. Amati gambar di bawah ini, kemudian tuliskan pesan moral untuk gambar di bawah ini. Jawab. Gambar tersebut menjelaskan tentang seseorang yang senang memamerkan foto di sosmed. Senang memamerkan segala sesuatu termasuk dalam perbuatannya di SMA. Orang-orang dengan sikap tersebut senang memamerkan amal yang dilakukan atau sesuatu yang dimiliki agar mendapatkan pujian dari manusia. Padahal itu keduanya merupakan sikap yang tercela yang bisa membuat amal ibadah yang dilakukan jadi sia-sia sebab niatnya tidak lurus untuk Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Cara menghindarinya gimana? Jadi cara menghindari sifat ini adalah kita tuh buat perbuatan tuh harus lurus, jangan ibadah waktu ramai orang aja, jangan pamer, jangan niat untuk biar dipuji sama orang, harus lurus ikhlas untuk Allah, mengharap ridha Allah. Paham? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok selanjutnya yang sudah mempresentasikan tentang. Nah, tadi ada yang menanyakan bahwa bagaimana kita menghindari daripada kedua sifat tadi, ya kan? Berarti cara menghindarinya itu apa? Berbelanja sesuai kebutuhan. Iya, kita Luruskan niat. membelanjakan itu sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Berarti sudah selesai kita pembahasan materi kita yang hari ini. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan daripada materi kita hari ini? Kita ingat bahwa kita itu hamba Allah. Nah, kita mengingat bahwa kita ini adalah hamba Allah harus selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Lagi tidak boleh berkoyak-koyak. Kita membelanjakan harta kita itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kita utamakan dulu mana yang lebih kita membutuhkan. Sebelumnya, ibu mau tanya ini. Ya, mau tanya pertanyaan. Kalau nanti udah bisa, tolong di ya, angkat tangan. Apa itu ria? Nah, coba. Ria adalah bisa memamerkan, misalnya kita bersedekah, habis itu kita ingin memamerkannya ke sosial media atau biar semua orang tahu bahwa kita lagi Iya.
melakukan perbuatan itu biar didengarkan orang lain, juga mengharap untuk pujian buat orang Iya, lain. terima kasih banyak sekali. Jadi kalau semua ini adalah kita ingin didengar oleh orang lain dan kita mengharapkan pujian daripada orang lain. Apa yang sudah kita lakukan. Berarti semua dengan ria itu adalah hampir sama, ya kan? Berarti memperlihatkan dan juga memperdengarkan. Dan keduanya itu dia ingin mengharapkan pujian daripada orang lain. Nah, selesai berarti pembelajaran kita hari ini tentang sum'ah, ria, dan berfoya-foya. Dan bagaimana pembelajaran kita ini? Alhamdulillah, ya luar biasa. Senang semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang tadi bisa amal kita ya, bukan hanya sekedar kita sekedar tahu aja, berarti kita harus mengamalkannya. Kita sudah tahu bahwa sifat-sifat ini tidak boleh atau tidak bagus bagi kita sendiri. Nah, sebelum Ibu tutup, kita insya Allah minggu depan jumpa lagi dengan bab yang ini juga, tetapi materi yang lain yaitu tentang hasad. Nanti kalau mempelajari dibaca-baca tentang materi takabur dan hasad. Ya, insya Allah minggu depan kita jumpa lagi. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita baca doa dulu untuk keparatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Akhir dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.